Apa kabarnya sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara? Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairuddari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berbicara tentang ilmu public speaking, tentunya tidak bisa terlepas tentang bagaimana cara kita saat kita berkomunikasi, saat kita tampil di halayak yang ramai. Dan tentunya banyak sekali sahabat-sahabat public speaker kita yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar setiap tutur kata kita kian menghujam hati para audiens, kian mudah untuk didengarkan, ya bahkan dipraktikkan oleh audiens. Nah, salah satu kuncinya adalah agar senantiasa setiap tutur kata kita kian menghujam hati para audiens adalah tampillah saat kita di depan umum itu dengan sangat nyaman. Bawakan setiap materi, topik, bahasan yang kita ingin sampaikan dengan sangat nyaman. Nah, tentunya bagaimana caranya agar senantiasa kita kian nyaman saat tampil di depan umum, sehingga para audiens pun kian nyaman pula menikmati setiap apa-apa yang kita presentasikan, setiap apa-apa yang kita sampaikan. Salah satu kunci agar senantiasa diri kita kian nyaman saat tampil di depan umum adalah kita harus senantiasa mengenali dan senantiasa berdamai dengan hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita. Inilah salah satu teknik yang kita sebut dalam tips public speaking Speak to Impact, disebut dengan namanya inner voice therapy. Apa itu inner voice therapy? Tentunya ini akan kita bahas spesial untuk Anda. Karena ini sangat spesial, tentunya tidak gratis sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat cukup membayar dengan BPJS. Apa itu BPJS? Ya, sahabat-sahabat cukup bayar pakai jempol dan silakan share kepada sahabat-sahabat serta keluarga, kerabat, terkasih Anda. Sudah siap? Agar senantiasa ya diri kita kian nyaman, kian tenang saat membawakan setiap materi, topik, bahasan, presentasi di depan orang yang banyak, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa pahami terlebih dahulu apa saja hambatan yang ada dalam diri kita. Sehingga dengan kita memahami hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita, kita pun kian mudah untuk berdamai dengan hambatan tersebut. Sehingga kita pun kian mudah untuk tampil dengan cara yang lebih confidence dan lebih nyaman lagi saat berjumpa dengan para audiens. Nah, bagaimana cara kita mengenali hambatan-hambatan kita? Kita harus senantiasa ya kita rasakan dalam diri kita. Apa saja kira-kira ya yang menjadikan persoalan, tantangan, hambatan yang ada dalam diri kita saat kita akan perform di depan umum. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat public speaker yang mungkin masih ada rasa deg-degan dalam hatinya, mungkin masih ada rasa malu, mungkin ada rasa takut, ya, mungkin rasa khawatir, ya. Kalau ada nanti audiensnya adalah orang yang lebih pintar dari diri kita, ataupun mungkin orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Nah, hal-hal ini harus bisa kita klasifikasikan lebih rinci lagi. Saat itu sudah kita mudah untuk kita klasifikasikan lebih rinci lagi, maka kita akan bisa masuk di tahap yang kedua. Apa itu tahap yang kedua? Kita untuk bisa berdamai dengan hambatan kita. Contoh, misalkan kita memiliki hambatan rasa takut misalkan, ataupun rasa malu, maka cara untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan persoalan diri kita bisa gunakan salah satu teknik ya, tips public speaking Speak to Impact yang disebut dengan namanya inner voice therapy. Sebuah terapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri agar kita kian mudah untuk berdamai dengan diri kita kian nyaman, sehingga saat kita menyampaikan materi di depan umum, para audiens pun kian nyaman dengan pembawaan kita, dengan materi serta setiap tutur kata yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, setelah kita pahami tadi apa saja persoalan yang ada dalam diri kita sudah klasifikasikan, misalkan rasa takut atau rasa malu, kita mempraktekkan inner voice therapy ini untuk bisa berdamai dengan persoalan kita. Bagaimana caranya? Ya, tahap yang pertama adalah silakan letakkan tangan kanan ya, sahabat-sahabat public speaker tepat di dada sahabat-sahabat. Berikutnya, setelah diletakkan di dada kita, berikutnya pejamkan matanya perlahan-lahan, tarik nafas, lepas, ya, tarik nafas lagi, lepas. Setelah sudah semakin rileks, kita berbicara dengan diri kita sendiri, ya.
Jadi dalam hati saja kita berbicara dengan diri kita sendiri. Karena saya di sini yang memberikan arahan kepada sahabat-sahabat public speaker semuanya, maka mohon izin saya mengucapkan lewat lisan sehingga mudah dipahami oleh sahabat-sahabat dan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat semuanya. Sudah siap? Mari kita coba bersama-sama. Ya, silakan letakkan tangan kanannya tepat di dada. Berikutnya pejamkan matanya perlahan-lahan. Ya, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Wahai rasa takut, wahai rasa malu, terima kasih engkau telah hadir. Semuanya baik-baik saja, semuanya aman. Takut itu wajar, malu itu wajar. Yang pasti kita harus belajar dan mencoba. Ketika Allah telah pilih kita untuk bisa tampil di depan umum, ketika Allah telah izinkan kita berikan kesempatan untuk tampil di depan umum nanti, pastilah Allah akan menjaga kita, Allah akan menyertai kita, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita nanti tampil di depan umum. Semuanya aman, semuanya baik-baik saja, semuanya lancar. Tarik nafas. Alhamdulillah. Ya, silakan dilepas sambil mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan teknik inner voice therapy tentang rasa takut atau rasa malu. Nah, bagaimana dengan rasa deg-degan? Bagaimana ya dengan rasa kecemasan, pucat, keringat dingin, yang mungkin ada yang perutnya mules, ingin buang air kecil ke belakang? Sama, sahabat-sahabat, tinggal dimodifikasi saja. Intinya adalah ya, kita terima terlebih dahulu persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita. Berikutnya ya kita tenangkan. Ya, semuanya aman, semuanya baik-baik saja. Dan kita kuatkan bahwa ada Allah yang maha segala sesuatunya, maha ajaib, maha solusi, turut menyertai kita, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita kian tenang, kian nyaman, maka giliran kita untuk bisa tampil di depan umum dengan membawakan yang nyaman pula, yang tenang pula. Sehingga para audiens pun kian menikmati setiap tutur kata yang kita sampaikan, dan audiens pun ya kian antusias dengan diri kita. Ya, teknik ini sangat sederhana sekali, namun sangat berdampak terhadap kualitas public speaking Anda semuanya. Selamat mencoba, silahkan dipraktekkan. Sampai jumpa di tips-tips public speaking Speak to Impact berikutnya. Masih bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.